Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fakri Maidar. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi seni budaya, yaitu musik kontemporer. Itu langsung saja, mari kita mulai. Oke, yang pertama itu unsur-unsur dalam musik. Nah, dalam musik itu ada unsur melodi, yaitu merupakan tinggi rendah panjang pendeknya suatu nada yang terdapat dalam musik. Melodi terdiri dari durasi, pitch, dan tone. Kedua, unsur birama. Birama secara etimologi adalah ketukan. Dalam seni musik, ketukan atau ayunan yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur, dan dalam waktu yang sama berguna untuk membangun irama. Yang ketiga, unsur ritme. Ritme disebut juga irama, merupakan gerak teratur yang mengalir karena munculnya suatu aksen secara tetap. Ritme adalah pola waktu yang membentuk dasar musik. Ini melibatkan pengaturan ketukan, jeda, dan perubahan tempo. Yang keempat, ada unsur harmoni. Harmoni adalah hal yang berhubungan dengan keselarasan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi peranan, susunan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Harmoni mempunyai elemen interval dan akord yang merujuk pada susunan nada-nada yang jika dibunyikan secara serentak akan menghasilkan suara yang bagus. Yang kelima, ada unsur tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya gerak musik atau lagu. Tempo dapat dikatakan sebagai ukuran kecepatan dari birama lagu, sehingga semakin besar tempo lagu maka semakin cepat permainan suatu lagu. Alat untuk mengukur tempo adalah metronom, sedangkan satuan ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. 6. Unsur dinamika. Dinamika mencakup volume dan intensitas musik. Hal ini dapat bervariasi dari pelan hingga keras, menciptakan nuansa dan perasaan yang berbeda. Dinamik merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan emosi atau perasaan yang terkandung dalam sebuah karya musik jika dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Dinamik dapat menunjukkan sebuah karya musik yang memiliki emosi atau perasaan seperti sedih, riang, gembira, agresif, atau datar. Yang ketujuh, unsur tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian nada yang diatur dalam urutan tertentu yang membentuk dasar bagi sebagian besar musik. Tangga nada digunakan untuk menciptakan melodi, harmoni, dan akord dalam musik. Tangga nada biasanya dimulai dari satu nada dasar dan diikuti oleh deretan nada-nada lain dalam urutan tertentu. Nah, yang terakhir ada unsur notasi. Notasi adalah sistem yang digunakan untuk merekam dan mengkomunikasikan musik secara tertulis. Dengan adanya notasi, maka musisi akan lebih mudah untuk membaca, memahami, dan memainkan musik yang telah dikomposisikan oleh orang lain atau untuk mencatat ide-ide musik mereka sendiri. Nah, fungsi musik secara umum yaitu musik sebagai sarana ekspresi, hiburan, terapi, upacara, komersial, tari, dan pendidikan. Nah, ini pengertian dan perbedaan musik. Pertama, ada musik klasik. Musik klasik itu adalah jenis musik yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Biasanya diciptakan dan ditampilkan secara formal. Musik ini seringkali mengikuti aturan komposisi yang ketat dan menggunakan notasi musik. Ciri-cirinya yaitu melodi yang indah, harmoni yang kompleks, dan struktur yang teratur. Instrumen yang sering digunakan adalah piano, biola, cello, dan berbagai instrumen orkestra. Contohnya yaitu karya-karya Beethoven, Mozart, Bach, dan Chopin. Yang kedua ada musik tradisional. Nah, musik tradisional ini adalah musik yang berasal dari suatu daerah atau budaya. Musik ini seringkali diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan identitas suatu masyarakat. Ciri-cirinya yaitu menggunakan instrumen musik khas daerah, lirik-lirik yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari atau mitos, dan ritme yang unik. Contoh, itu ada gamelan dari Jawa, keroncong dari Indonesia, atau samba dari Brasil. Yang ketiga ada musik modern. Musik modern adalah jenis musik yang muncul pada abad ke-20 dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dari musik klasik. Musik ini seringkali eksperimental dan menggunakan berbagai teknik produksi musik yang baru. Ciri-cirinya ritme yang kuat, penggunaan instrumen elektronik, dan struktur lagu yang lebih bebas. Contoh lagu-lagunya itu ada genre jazz, rock and roll, pop, dan berbagai genre musik populer lainnya. Nah, yang terakhir ada musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang terus berkembang dan muncul pada masa kini.
Musik ini seringkali menggabungkan elemen dari berbagai genre musik yang berbeda, baik itu klasik, tradisional maupun modern. Ciri-cirinya itu eksperimental, inovatif, dan seringkali menggunakan teknologi musik terbaru. Contohnya ada musik elektronik, musik ambient, dan berbagai genre musik eksperimental lainnya. Nah, ini tabel pengertian dan perbedaannya. Itu musik klasik asalnya dari Eropa, strukturnya teratur dan formal, instrumennya ada orkestra dan piano, tujuannya untuk estetika dan seni. Musik tradisional berasal dari daerah tertentu, strukturnya bebas, berimprovisasi, instrumennya khas daerah, tujuannya itu sebagai sarana ritual dan hiburan. Musik modern asalnya dari abad ke-20, strukturnya bebas, eksperimental, instrumennya ada elektronik seperti gitar, bass, dan keyboard. Terus tujuannya yaitu sebagai komersial dan sarana ekspresi. Nah, yang terakhir ada musik kontemporer. Asalnya yaitu pada zaman sekarang atau masa kini. Strukturnya eksperimental dan inovatif. Instrumennya beragam termasuk elektronik. Tujuannya eksperimen dan inovasi. Nah, konsep musik kontemporer yaitu inovasi dan eksperimen. Musik kontemporer sangat terbuka terhadap ide-ide baru dan cara-cara baru dalam membuat musik. Musik kontemporer seringkali menggabungkan berbagai elemen dari genre musik yang berbeda, menggunakan instrumen yang tidak biasa atau bahkan menciptakan suara-suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Yang kedua, bebas dari aturan. Tidak seperti musik klasik yang memiliki aturan komposisi yang ketat, musik kontemporer tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Musisi bebas untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang paling kreatif. Refleksi aman. Musik kontemporer seringkali menjadi cerminan dari zamannya. Lirik-liriknya seringkali membahas isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi. Teknologi. Perkembangan teknologi musik sangat mempengaruhi musik kontemporer. Musisi dapat menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk menciptakan suara-suara yang kompleks dan unik. Nah, terus kita beralih ke slide yang menjelaskan tentang genre yang termasuk musik kontemporer. Nah, itu yang pertama ada genre musik pop. Musik pop adalah jenis musik yang paling populer dan mudah diterima oleh banyak orang. Ciri khasnya adalah melodi yang catchy, lirik yang sederhana, dan aransemen yang menarik. Contohnya itu Taylor Swift, BTS, dan Blackpink. Yang kedua ada genre musik rock. Musik rock terkenal dengan ritme yang kuat, gitar yang menggelegar, dan suara vokal yang khas. Contohnya yaitu Coldplay, Green Day, The Rolling Stones. Terus yang ketiga ada hip hop. Di hip hop itu genre musik yang berasal dari budaya urban dengan ciri khas beat yang kuat, rapping, dan sampling. Contohnya Eminem, Kendrick Lamar, Nicki Minaj. Terus yang selanjutnya ada EDM atau Electronic Dance Music. Itu adalah jenis musik elektronik yang dibuat untuk didengarkan dan dinikmati saat berdansa. Ciri khasnya adalah beat yang cepat dan ritme yang berulang. Contohnya yaitu Daft Punk, Calvin Harris. Terus ada genre musik indie. Pengertiannya itu musik indie adalah musik yang dibuat secara independen tanpa label rekaman besar. Musik ini cenderung lebih eksperimental dan unik dibandingkan musik mainstream. Contohnya yaitu ada Arctic Monkeys dan The Weeknd. Terus yang terakhir ada K-pop. Ini K-pop itu musik pop yang berasal dari Korea Selatan dengan ciri khas tarian yang sinkron, penampilan yang menarik, dan musik yang catchy. Contohnya itu BTS, Blackpink, dan Twice. Nah, ini tokoh-tokoh musik kontemporer Indonesia. Yang pertama itu ada Slamet Abdul Syukur, kedua ada Jadu Ferianto, ketiga ada Rahayu Supanggah. Nah, ini contoh dari salah satu permainan musik klasik. Ini lagunya Beethoven. Oke, selanjutnya itu contoh musik tradisional.
musik tradisional, yaitu musik yang menggunakan alat-alat tradisional seperti pada video tadi, menggunakan alat-alat musik yang berasal dari Jawa. Selanjutnya ada contoh musik modern. Nah, jadi video tadi itu adalah contoh musik modern yang dimana menggunakan instrumen yang menggunakan elektronik seperti gitar listrik, keyboard, dan ada drum di sana ya. Oh ya, dan juga ada bass. Oke, terakhir ada contoh musik kontemporer. Seperti pada video tadi, dia menggunakan instrumen-instrumen yang tidak biasa. So, ada penggabungan dari di sana ada gitar listrik, ada drum, keyboard, terus ada alat tradisional juga yang membuatnya itu semakin eksperimental banget gitu. Nah, kesimpulannya, musik kontemporer itu adalah bentuk eksperimen bebas dalam dunia musik yang dimana komposer dan musisi tidak terikat aturan klasik, melodi manis atau harmoni yang aman. Musik ini lahir karena keinginan untuk mengeksplorasi bunyi baru, baik dari alat musik konvensional, suara manusia, sampai teknologi digital seperti synthesizer dan sampling. Oke, terima kasih. Ada guys, jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video.